Selamat siang. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Kijo Bambang. NIP 2010417289. Mata kuliah Manajemen Operasi. Dosen Adi Mursalin SEME. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab soal manajemen operasi. Manajemen operasi adalah soal nomor 1, upaya untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang maksimal dalam hal penggunaan sumber daya perusahaan. Soal nomor 2, ruang lingkup manajemen operasi mencakupi 3 aspek utama, yaitu 1. Perencanaan sistem produksi, 2. Sistem pengendali produksi, dan 3. Sistem informasi produksi. Soal nomor 3, perbedaan barang dan jasa antara lain barang produk memiliki wujud, sementara jasa produk tidak memiliki wujud. Barang produk dapat memiliki dijual kembali, sementara jasa produk tidak bisa dijual kembali atau sulit untuk dijual kembali. Produk dapat disimpan atau dipegang, sementara jasa umumnya produk tidak bisa disimpan. Produk dapat diangkut, sementara produk dan konsumsi menjadi secara simultan. Itu untuk jasa. Untuk barang, produksi dan konsumsi terpisah, sementara jasa produksi dan konsumsi menjadi secara simultan. Barang, penjualan dan produksi terpisah, sementara jasa mutu sulit diukur. Soal nomor 3, 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Fungsi keuangan, yaitu fungsi tersebut berkaitan dengan pencairan dana, maksudnya pencarian sumber dana dan pengelolaan dana untuk kegiatan produksi. 2. Fungsi operasi, yaitu fungsi tersebut berkaitan dengan berbagai aktivitas operasi mulai dari pengadaan bahan baku sampai pada kegiatan produksi. Dan terakhir, fungsi pemasaran, yaitu fungsi yang berkaitan dengan bagaimana melakukan kegiatan pemasaran sehingga produk dikenal oleh konsumen. Soal nomor 5, 10 keputusan MO yang paling penting, yaitu 1. Perancangan barang dan jasa, 2. Kualitas, 3. Perancangan proses dan kapasitas, 4. Pemilihan lokasi, 5. Perancangan tata letak, 6. Sumber daya manusia dan rencana pekerjaan, 7. Manajemen rantai pasokan, 8. Persediaan, 9. Penjadwalan, dan 10. Pemeliharaan. Soal nomor 6, alasan mengapa perlu mempelajari MO adalah kita mempelajari MO karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa produksi, dan juga untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi dengan memahami apa saja yang dilakukan oleh manajer. Kita dapat
menggabung keahlian yang dibutuhkan untuk dapat menjadi seorang manajer seperti itu. Soal nomor 7. Bagaimana mencapai keunggulan pesaing melalui operasi, yaitu 3 cara antara lain. 1. Bersaing diferensiasi adalah membedakan penawaran organisasi dalam berbagai cara yang akan dianggap sebagai nilai tambah oleh konsumen. Jadi, diferensiasi adalah tentang bagaimana membuat keunikan. Peluang menciptakan keunikan tidak berada pada kegiatan atau fungsi pokok perusahaan, tetapi dapat muncul dari apapun yang dilakukan perusahaan. Jadi, diferensiasi dapat diciptakan pada setiap karakteristik fisik atau atribut pelayanan dari produk yang dihasilkan perusahaan yang berpengaruh pada nilai konsumen. Ini dapat berupa lini produk yang luas, fitur produk atau pelayanan produk, seperti lokasi distribusi produk, delivery produk atau jasa. 2. Bersaing dengan biaya. Lokes akan menghasilkan pencapaian nilai maksimum untuk konsumen. Strategi biaya rendah tidak berarti nilai rendah atau kualitas rendah. Dan ketiga, bersaing dengan respon. Respon fleksibel dapat diartikan sebagai kemampuan mengantisipasi perubahan di pasar. Dalam hal ini, inovasi rancangan dan fluktuasi jumlah produksi. Respon handal dapat dilakukan dengan menjadwalkan yang handal dan hasilnya ditunjukkan kepada konsumen, sehingga konsumen akan percaya pada kemampuan perusahaan. Respon kecepatan dapat berupa kecepatan dalam pengiriman produk ke konsumen atau kecepatan pengembangan produk. Soal nomor 8. Yang dimaksud dengan strategi operasi adalah operasi merupakan konsumen. Maksudnya, strategi operasi merupakan komitmen terhadap seluruh kegiatan yang direncanakan maupun yang ada di dalam lingkup perusahaan saat ini. Kegiatan yang akan dilakukan di sini memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada secara maksimal dan melakukan proses informasi demi mencapai distribusi serta ujian operasi perusahaan. Soal nomor 9. Berdasarkan video di atas, judul video supply chain. Pembicara video Profesor Nyoman Pujawan, PhD, CSCP. Beliau berasal dari Professor of Supply Chain. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Adil Katalino Bacuramin Kasaroga Basengat Kak Jubata.